Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dosen, izin teman-teman, izin memperkenalkan diri, Nindya Wanita Praja, Evi Sarita Rashid, nomor pokok Praja 29.1378, Prodi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, kelas G4, absen 10. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang menggunakan Google Form dan menjalankan aplikasi MIT, aplikasi Inventor. Jadi di sini saya telah mengakses atau membuka MIT App Inventor dan di sini saya telah memasukkan Gmail saya terlebih dahulu. Dan di sini sebelumnya di sini saya telah membuat project form penggajian karyawan terlebih dahulu. Jadi di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat form penggajian karyawan. Jadi di sini langsung saja kita membuat start new project. Kita bikin data gaji karyawan. Ini 2 biar agar file yang sebelumnya saya telah buat itu tidak sama atau dapat berjalan. Nah, jadi di sini telah menampilkan dari new project yang telah saya buat. Akan muncul screen pertama dan di sini kita akan membuat screen kedua, 2 screen maksud saya. Jadi di sini langsung saja screen pertama itu bagaimana kita menginput data dari karyawan tersebut, dan nanti screen kedua bagaimana kita merancang desain dan menyambungkan dari screen pertama. Dan di sini langsung saja kita akan membuat horizontal arrangement dengan center, dan di sini width-nya menyesuaikan dari layar, dan kita tambahkan label. Nah, label ini berdasarkan tentang judul itu form gaji karyawan. Kita kasih font bold. Seperti ini. Selanjutnya kita bikin table arrangement karena akan banyak data yang akan dimasukkan dengan kolomnya 2 dan rows-nya ada 7. Jadi di sini width-nya juga kita sesuaikan dengan view parents. Nah, akan seperti ini. Di sini kita akan menggunakan text box dan label. Karena text box ini akan berfungsi sebagai penginputan data. Jadi sini langsung saja saya akan masukkan label, kemudian text box, label lagi, text box, label. Kita lanjutkan sampai selesai dengan 7 baris. Oke, seperti ini. Jadi di sini kita akan menambahkan satu layout lagi dengan table arrangement.
Untuk button, di sini rowsnya cuma 1 baris dan 2 kolom. Width-nya kita sesuaikan dengan layar. Seperti ini, terlalu kita masukkan button. Tuh, button 2. Jadi button ini menyesuaikan agar dapat seimbang. Kita kasih 50. Ini juga 50. Agar dapat memenuhi layarnya. Nah, seperti ini. Lalu kita menambahkan connectivity di bawah sini. Nah, setelah itu kita isi dari label-label yang telah kita input sebelumnya. Di sini kita akan masukkan data-data yang kita butuhkan. Yang pertama nih, kedua, nama karyawan, ketiga, golongan, sini ada gaji pokok, sini ada tunjangan, sini ada pajak, dan di sini terakhir ada gaji bersih. Seperti inilah bentuknya. Setelah itu di sini kita ganti rename-nya jadi simpan. Dan text button dengan nama kita ganti simpan. Dan nama kita ganti juga dengan ganti view data, view. Di sini untuk teksnya kita ganti view data. Ini seperti ini untuk tampilan dari screen pertama. Lalu selanjutnya screen pertama itu telah selesai, jadi gambaran dari awalnya tentang form penggajian dan ini sudah tersedia data-data yang kita perlukan. Jadi selanjutnya kita kembali ke screen kedua dengan menambahkan screen. Screen 2. Oke. Nah, jadi di sini kita telah menampilkan screen kedua. Sini kita dapat membuat desainnya, dan di sini akan berbeda dengan screen pertama karena pada screen kedua kita akan menambahkan gambar. Jadi langsung saja kita masukkan layout dengan vertikal, kita ambil vertical arrangement, sesuaikan dengan ukuran layar. Jadi di sini saya akan menambahkan gambar. Profile. Jadi di sini sebelumnya saya telah mendownload gambar tentang logo Kemendagri.
Jadi di sini kita akan menarik gambar dan menarik label. Jadi pada image saya akan menambahkan dari logo. Oke. Di sini kita sesuaikan dengan layar agar terlihat ideal. Di sini kita dapat menambahkan 25 dan di sini 50. Coba kita lihat. Nah, seperti ini. Jadi di sini kita ganti dengan labelnya itu informasi data gaji karyawan dengan fontboard. Selanjutnya kita tambah layout baru. Kita kasihkan vertical arrangement. Di sini center. Di dalam ini sebelumnya kita akan tambahkan horizontal arrangement. Karena di sini kita akan memasukkan tampilan yang beda. Kita akan ambil text box dan label. Text box, dan button. Akan dapat mempermudah. Di sini ada kita akan tambahkan layout table arrangement. Di sebelumnya ini saya akan menyesuaikan pada layarnya dan tabel itu kita akan membutuhkan 3 kolom dan 7 baris seperti ini. Jadi sebelumnya di sini kita akan ganti nama dengan cari. Di sini juga kita ganti nama dengan CMD cari. Sepertinya. Jadi di sini akan berisikan data yang akan kita cari pada server pertama. Di sini akan berisikan label dan text box. Dan di sini apabila kita mengklik keyboard di sini kita dapat cari dan dengan data yang ada pada screen pertama. Di sini saya akan langsung saja menambahkan label. Tadi maksud saya label. Dan ini membutuhkan waktu yang cukup lama karena di sini kita akan memasukkan satu persatu seperti ini. Ini sudah selesai. Nah, seperti ini. Kemudian layout terakhir yang akan kita gunakan yaitu horizontal arrangement. Di sini kita bikin button untuk mengembalikan ke halaman awal. Center. Sini
tambahkan satu button saja seperti ini. Sini nanti teksnya jadi back. Buttonnya juga kita ganti rename jadi back. Jadi pada teks-teks label yang sudah ada di table arrangement, di sini kita akan ganti dengan data-data yang kita perlukan. Itu nih. Di sini nama karyawan. Setelah itu ada gaji pokok. Golongan maksud saya. Setelah itu ada gaji pokok. Setelah itu ada gaji pokok, tunjangan, pajak, di sini gaji bersih. Kemudian ini kita ganti juga dengan titik 2. Jadi ini sangat membutuhkan waktu yang lumayan lama karena di sini kita akan ganti satu persatu. Mas. Oke, setelah itu kita akan rubah di sini kita akan ganti dengan rename. Ini kita akan rename label ini itu ini label karyawan. Nama. Selanjutnya ada label golongan. Kemudian ada label gapok. Label tunjangan. Ini label pajak. Setelah itu yang terakhir ada label gambar. Selesai untuk screen 1 dan screen 2. Dan di sini ini sebelumnya ini kita dapat menambahkan connectivity web dan Notefire. Sepertinya
Dibutuhkan hanya ini. Setelah itu kita beralih ke selanjutnya. Jadi di sini kita akan mendesain bloknya. Kita akan bikin bloknya. Screen pertama yang terlebih dahulu. Di sini ada web. Kita ganti web. Oh, bukan data simpan. When simpan dulu maksud saya. Kemudian kita akan ambil di web 1 itu set web 1 URL2. Setelah itu kita ambil teks, kita tambahkan dia. Jadi kita di sini memerlukan banyak string. Oke. Lima, enam, tujuh, tiga, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Saya rasa ini sudah cukup. Selanjutnya kita pergi ke teks. Kayaknya ini kita copy aja biar dapat memudahkan. Kita simpan dulu dan kita buka web, mengambil lin code di sini, kemudian kita ambil text box 1. Bukan ini, bukan. Text box 1 teks. Di sini kita dapat masukkan satu-satu. Coba kita dapat copy aja biar dapat memudahkan. Ini kita ganti aja textbox 1, textbox 2, textbox 3, textbox 4, 5. Berarti di sini masih kurang untuk D-nya. D-nya masih kurang.
kita ke satu, jadi di sini kita edit lagi. Mohon maaf rekan-rekan. Ini kita taruh bawah. Jadi di sini ada terdiri dari 7 ya. Di sini text box 1 itu menginput data nik, selanjutnya text box 2 nama, ketiga golongan, keempat golongan gaji pokok, tunjangan, terus di sini kayaknya pada text box di ini kita akan di sini khusus untuk menentukan nilai pajak. Nah, pada nilai pajak itu mempunyai ketentuan tersendiri. Jadi sepertinya kita akan menghapus ini karena kita akan di mana pajak itu menentukan 10% dari gaji pokok. Jadi di sini gaji pokok itu ada di text box 4. Jadi kita tambahkan net 10% 10/100 dari gaji pokok. Jadi di sini kita kali di sini aja. Setelah itu bagi gaji pokok. Kita kena terus bagi. Setelah itu kita masukkan ini ke sini, kita copy. Di sini kan gaji kita. Jadi kan gaji pokok itu ialah hasil dari 10% dari gaji pajak itu menentukan hasil pajak itu gaji pokok dikurang dari 10%. Jadi gaji pokok itu terdapat pada teks 4. Jadi makanya di sini saya mengcopy text box 4 di sini dan masukkan ke sini. Di sini kita masukkan 10/100 karena pajak itu 10% dari gaji pokok. Nah, selanjutnya di sini tim terakhir itu ada gaji bersih. Nah, di sini gaji bersih juga ada ketentuan tersendiri, makanya kita hapus. Di mana nilainya itu gaji pokok ditambah tunjangan lalu dikurang dengan pajak. Jadi di sini kita masukkan gaji pokok ditambah tunjangan dikurang pajak. Oke, seperti ini. Tadi itu gaji pokok di teks 4. Nah, kita kopas lagi. Terus ini tunjangan itu ada di box ke 5, kita kopas aja. Untuk pajaknya kita tidak dapat mengambil dari text box 6 karena hasilnya itu ada di sini. Jadi di sini kita copy aja langsung, lalu masukkan di sini agar hasilnya itu lebih akurat. Nah, di sini sudah jadi dari blok screen pertama. Jadi di sini kita tambahkan di web satunya itu calweb get. Nah, dari sini taruh get. Ini kita menambahkan blok untuk buttonnya, button view. Jadi di sini kita berguna untuk kita berpindah ke screen kedua. Lalu kontrol, lalu
New text. Sini kita tuliskan teksnya, kita ubah screen screen 2. Ini nantinya kita akan isi teksnya dengan inputan atau link dari Google Form yang telah kita bikin. Kemudian kita lanjut ke screen kedua. Jadi di sini kita telah masuk pada screen kedua. Jadi pada screen kedua ini cukup rumit karena di sini ada sedikit banyak pengkodian. Jadi di sini sebelumnya saya telah membuat aplikasi yang sama, maka untuk memudahkan pekerjaan kita di sini pada My Project, di sini kita dapat mengambil data dari project sebelumnya. Di sini, jadi kita dapat memasukkan dari blok ini ke dalam tas dalam sini. Jadi di sini sebelumnya saya telah memindahkan blok tersebut, blok dari screen kedua ke dalam tas. Jadi di sini pada project yang saya buat, di sini saya telah menaruh dari blok yang telah saya kerjakan sebelumnya. Jadi di sini bisa langsung saja jadi kita lanjut. Jadi di sini saya telah memindahkan blok yang ada pada screen kedua pada data sebelumnya yang telah saya bikin atau telah saya buat. Jadi di sini langsung saja kita buka tesnya. Sini kita dapat menarik seperti ini. Seperti ini. Lalu yang terakhir pindahkan di bawah. Jadi sebelum kita dapat menjalankan aplikasi ini, kita dapat membuat Google Form dari Google. Di sini saya akan ganti Gmail terlebih dahulu. Sini kita buka saja Google Form. Ini saya akan hapus terlebih dahulu, atau tidak kita membuat baru.
Ini kita ganti nama jadi formulir data gaji karyawan. Di sini kita dapat memberikan pertanyaan sesuai dengan data yang kita akan input. Nama karyawan, jawaban singkat, ada golongan, gaji pokok, tunjangan, pajak, dan yang terakhir gaji bersih. Nah, di sini kita akan mendapatkan atau mendapatkan link dengan cara kita harus menjawab dari pertanyaan ini. Dapatkan link. Jadi di sini kita jawab dengan asal, karena di sini kita hanya membutuhkan link. Kita dapatkan link, salin link. Di sini kita buka Notepad untuk menyalin dari kode atau URL yang telah kita salin. Jadi di sini saya akan melanjutkan. Jadi sebelumnya saya telah mengcopy atau menyalin dari link Google Form yang telah saya isi dan akan berbentuk seperti ini. Setelah itu kita dapat memisahkan setiap kode entry-nya. Jadi seperti ini. Yang nantinya akan kita masukkan ke dalam blok di aplikasi MIT App Inventor. Jadi setelah itu di sini kita dapat membuka Google Spreadsheet. Kita sini buat. Jadi akan muncul seperti ini. Jadi tadi saya melupakan sesuatu. Di sini pada entry pertama di sini kita ganti jadi tanda tanya. Nah, spreadsheet ini kita dapat mengcopy-nya dari batas ini. Terus kita Ctrl C, kita masukkan ke Notepad. Masukkan ke sini. Ini dan link ini juga kita copy.
Ini refillnya kita ganti form response. Jadi seperti ini tampilannya. Ini kita dapat hapus. Kita hapus aja ini. Oh, ini. Nah, inilah kode-kode yang akan kita masukkan ke dalam blok dari MIT App Inventor. Jadi pertama ini kita akan mengcopy dari Google Form ini, kita masukkan ke MIT App Inventor pada screen pertama. Sini kita akan masukkan ke sini. Seperti ini. Kemudian kita masukkan ini. Ini kita taruh sini. Selanjutnya mungkin ini kita dapat memperkecil biar lebih mudah. Ctrl C kita masukkan ke sini. Setelah itu kita masukkan ke sini. Kita lanjutkan. Terus ke sini. Nih sudah mau selesai. Ctrl C. Kita taruh. Jadi setelah selesai, ini kita sudah masukkan kodenya seperti ini. Kita masuk kepada screen kedua. Seperti yang saya bilang tadi, di sini saya telah mengcopy blok dari aplikasi yang telah saya buat sebelumnya. Jadi di sini kita tinggal memasukkan datanya. Kita hapus. Ini kita masukkan. Jadi kita lanjut. Di sini kita akan mengisi dari link dari spreadsheet sini. Yang ini. Jadi kita akan masukkan ke sini. Di sini ada kesalahan. Textbook 1. Pada screen kedua di sini textbook 1. Ini kita lupa untuk mengganti namanya teks cari.
Kembali. Jadi satu lagi pada di sini button 1 harusnya cari. Coba cari. Mungkin kita lihat ini coba cari. Di sini. Sini back. Jadi seperti ini. Masih kosong. Jadi di sini sudah tidak ada warning atau problem pada aplikasi atau blog yang telah kita rangkai atau kita susun. Setelah itu kita save project, lalu kita dapat menjalankannya dengan menampilkan kode atau barcode. Jadi di sini kita dapat menunggu karena ini lumayan agak lama sesuai dengan jaringan, dengan akses jaringan yang memadai. Nah, di sini sudah 100%. Sudah dapat menampilkan barcode link pada form data gaji karyawan. Jadi di sini saya akan men-scan barcode-nya. Jadi di sini saya akan menampilkan barcode-nya seperti tadi. Saya akan mengulangnya. Kita menunggu lagi. Dan ini mungkin akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Karena ini tergantung dari koneksi jaringan yang Anda punya. Jadi di sini saya akan muncul barcode-nya. Jadi di sini saya akan men-scan barcode yang ada di barcode link dari data gaji karyawan. Jadi di sini saya akan men-scan dengan menggunakan HP Android. Di sini. Jadi setelah itu di sini akan muncul seperti ini. Seperti ini bisa dilihat. Setelah itu saya akan memasukkan nick, nama karyawan Evi Sarita, golongan 3A, gaji pokoknya itu 3 juta, tunjangannya juga 3 juta. Selesai. Jadi saya akan menyimpan datanya. Setelah itu kita buka di sini. Nah, akan muncul seperti ini. Evi Sarita. Ini. Jadi aplikasi yang saya jalankan itu berhasil ya, teman-teman.
Jadi di sini saya akan mencoba menginput data lagi. Nicknya 001. Saya itu namanya Elmita. Golongan 3A, mempunyai gaji itu 4 juta. Dan tunjangannya juga 4 juta. Nah, jadi di sini akan muncul lagi seperti ini dengan nick Elmita 001, Elmita golongannya 3A, gaji pokoknya 4 juta, 4 juta, pajaknya yaitu 400.000 dan gaji bersih yang dia dapatkan itu sebanyak 7.600.000. Jadi itulah aplikasi yang saya bikin, yang saya buat menggunakan MIT App Inventor dengan menggunakan Google Form dan Spreadsheet. Jadi mungkin adapun kesalahan atau error itu mungkin biasanya ada pada data atau link yang kurang dalam penempatan dan pembuatan edit dari blog. Jadi seperti itu. Jadi di sini kita juga dapat me-view data pada aplikasi ini, dan alhamdulillah aplikasi ini saya dapat berjalan. Jadi sekian persentase dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata atau kesalahan dalam penjelasan atau persentase saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.